Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy untuk kita semua. Dan kita akan menyimak video dari KPAI yang dikejar oleh Deddy Mulyadi dalam kebijakannya seperti apa. Apakah memang program-programnya KPAI ini berjalan atau tidak? Karena Deddy Mulyadi mengeluarkan program seperti ini, mungkin ada kesalahan atau bukan kesalahan ya, mungkin tidak programnya itu KPI itu tidak berjalan ya guys. Coba kita lihat seperti apa, kita simak videonya dari tanggapan dari Deddy Mulyadi seperti apa. Kita lihat, kita simak, oke? Saya bukan soal studi, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Kalau saya sih, saya firm, nggak efektif. Kenapa? Ngapain kirim ke barak militer? Lebih galak istri saya. Seluruh peraturan perundangan nggak ada yang nyuruh anak nakal masuk ke barak militer, belum ada. Oke. Banyak sekali lembaga yang peduli dengan anak-anak, ingin memberikan perlindungan pada anak-anak. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak di bawah umur naik motor. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini konsumsinya adalah minuman yang bergula. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak menggunakan obat-obatan yang itu tersebar di mana-mana. Dan kita ingin mengikuti negara maju. Gayanya Amerika, di Amerika nggak ada yang beginian. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting, kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Mereka kan sudah 18 hari ya. 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan ya. 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Tetapi yang paling penting adalah coba dari mulai sekarang para kepala desa, ketua RT, RW-nya tegas di lingkungannya. Karena kan anak-anak ini hari ini kan mendapat neraka baik di rumah maupun di jalan maupun di sekolah. Kan nerakanya apa? Sistem yang tersedia hari ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah kriminal. Nah ini kan untuk itu saya minta pada para guru, orang tua, semuanya mulai fokus bina anak-anak kita, bersikap tegas pada mereka manakala ada langkah-langkah, ada tindakan yang sudah menuju ke arah tindakan kriminal. Tanggapannya soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya untuk saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah. Ambil oleh KPAI kemudian bina. Itu saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar ya kalau saya sih terserah para kepala daerahnya. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodi. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak.
Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab bupati wali kota, SD tanggung jawab bupati wali kota. Silahkan ambil peran, jangan sampai misalnya kayak gini deh, di Kerawang itu di Cikampek tuh rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke wali kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan gak bisa lagi kita hari ini nunggu, kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Oke guys, kita sudah simak videonya seperti apa dan tanggapan Deddy Mulyadi seperti apa kepada KPAI yang sebetulnya kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi ini memang bermanfaat ya, bermanfaat buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang keluh kesahnya mungkin mendidik anak itu sangat susah guys, mendidik anak itu sangat susah. Jadi solusi paling tepat menurut Kang Deddy itu, solusi yang tepat mungkin bisa dimasukkan ke barang militer ya guys. Tapi jadi pertanyaan saya, kok kenapa KPAI itu setelah Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat dan membuat program-program memasukkan anak nakal ke barak militer, kok KPAI itu merasa terusik ya guys, seperti itu. Jadi pertanyaannya, selama ini jejak KPAI itu kerjanya apa gitu, kerjanya kan gitu ya, kerjanya apa, kok program seperti ini nggak mau mengikuti, padahal ayolah ambil perannya masing-masing, seperti itu ya guys, ambil perannya masing-masing. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya, ambil yang baiknya dan yang buruknya buang ya, terima kasih.